Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Karya Pranusita tentunya dalam acara yang penuh dengan semangat Salam Olahraga. Di atas hamparan lapangan hijau dan ayunan stik yang juga menjadi kunci dari bahasa perjuangan, tentu strategi menjadi umpan dalam meraih kemenangan. Gol menjadi hasil luar biasa dari kerja sama tim yang solid, cerdas, cepat, dan penuh semangat dalam meraih prestasi. Penasaran dengan liputannya? Simak berikut ini. Hoki merupakan salah satu cabang olahraga beregu yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, strategi, dan kerja sama tim yang baik. Olahraga ini dimainkan menggunakan stik untuk menguasai serta mengarahkan bola yang terbuat dari plastik keras ke gawang lawan. Olahraga hoki secara umum terbagi dalam dua nomor dipertandingkan. Di antaranya hoki lapangan atau outdoor yang dimainkan di lapangan berumput sintetis dengan 11 pemain setiap timnya, serta hoki indoor yang dimainkan di lapangan tertutup dengan 6 pemain setiap tim dan tempo permainan yang lebih cepat. Dalam permainan hoki, setiap tim berusaha mencetak gol sebanyak mungkin dengan cara mengoper, menggiring, dan menembakkan bola menggunakan sisi datar stik. Pertandingan hoki menuntut kemampuan teknik dasar dari para pemainnya seperti passing, dribbling, shooting, tackling, hingga penguasaan posisi yang baik. Di Nusa Tenggara Barat, olahraga hoki mulai dikenal pada tahun 2023. Melalui pembinaan yang terintegrasi dan berkesinambungan, olahraga ini berkembang pesat dan disambut antusias oleh generasi muda, bahkan prestasi demi prestasi mulai diukir oleh para atletnya. Keikutsertaan atlet pada berbagai kejuaraan regional maupun nasional menjadi batu loncatan yang penting dalam menggapai prestasi. Semangat para atlet dalam berlatih menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperkenalkan hoki kepada masyarakat sebagai olahraga yang menarik, kompetitif, dan menjunjung tinggi semangat dan sportivitas. Kedepan, olahraga hoki diharapkan mampu melahirkan atlet berkualitas yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional. Dan pemirsa, itu dia gambaran tentang olahraga hoki lapangan yang memang menghadirkan perpaduan ketangkasan, disiplin, dan kerjasama tim yang luar biasa. Tentunya dalam mewujudkan strategi pemain saat berlaga di pertandingan, tentunya ada peran pelatih di dalamnya. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bertemu dengan sang pelatih untuk melihat seperti apa skenario yang dihadirkan oleh sang pelatih saat bermain di lapangan. Coach Edward, siap, Mbak. Selamat bergabung dan selamat berbagi bersama kita di hari ini. Coach, ini kan olahraga hoki lapangan ya. Ini kan sepertinya olahraga yang mungkin belum populer di Indonesia betul. Khususnya ya, di Nusa Tenggara Barat juga khususnya nih. Nah, seperti apa Coach memandang olahraga hoki lapangan ini? Ini kan ada indoor, ada outdoor. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang olahraga ini, Coach? Olahraga hoki ini sebenarnya berasal dari ini, Mbak, dari Mesir, dibawa oleh penjajah Inggris ke Mesir. Akhirnya mereka permainan di sana dan merupakan salah satu olahraga olimpiade yang memang sudah tua. Ya, lebih dulu dari sepak bola untuk masuk olimpiade gitu. Cuma di Indonesia dia berkembang melalui penjajah. Dulu yang mainkan penjajah itu ada di Surabaya, ada di Batavia, sama di Medan. Nah, semakin ke sini awalnya dulu dengan hoki lapangan besar. Semakin ke sini semakin berkembang, semakin dinamis. Ada hoki indoor, ya kan? Ada hoki five. Nanti di kemarin awali di SEA Games kemarin, hoki five sudah mulai dikenalkan. Jadinya ada hoki selain hoki lapangan, ada hoki indoor, ada hoki five. Dan ini sedang dinaikkan, yaitu termasuk sport tourism juga. Itu adalah hoki beach, hoki pantai. Hoki pantai. Iya. Tapi yang lebih sering dikenal kalau di masyarakat mungkin itu hoki es yang sering di film-film gitu kan. Itu banyak ditampilkan di film-film, kalau enggak film India. Betul kan? Nah, biasanya di film India seperti itu. Baik. Itu sih terkait dengan hoki. Strategi permainannya itu seperti apa? Ini kan banyak sekali jenis-jenisnya ya. Kalau kita mengkhusus sekarang kita lihat ini kan hoki di indoor ya. Ini seperti apa strategi permainannya, Coach, kalau kita lihat? Kalau strategi permainan sih hoki ini kerabat dekat dengan olahraga permainan lainnya ya, seperti basket, terus sepak bola, futsal, mirip-mirip gitu. Kalau lapangan besarnya
jumlah pemainnya pun sama dengan dengan sepak bola. Ya. Itu sama-sama 11 lawan 11. Oh, baik. Itu. Cuma bedanya dengan sepak bola, pergantian pemain kita bebas. Oh. Kayak basket. Jadi terus ganti terus gitu. Jadinya kalau secara gambaran strateginya sama, kita membutuhkan speed, kita membutuhkan kelincahan gitu. Kita juga membutuhkan tentunya konsentrasi yang tinggi karena bolanya kecil. Dan memakai alat. Nah, ini kan ada penggunaan stick ya, Coach ya. Nah, ini seperti kalau proses latihannya itu apa yang ditekankan bagi para pemain, Coach? Karena kan bola ini supaya dia juga bisa mengikuti alur stick yang digunakan para pemain. Kemudian bagaimana, ini kan indoor ini juga kita mengatur strategi langkah, kecepatan, kelincahan tadi itu. Seperti apa, Coach? Kalau latihannya sih normal-normal aja sih, Mbak, dengan banyakan sentuhan bola. Jadinya kalau sepak bola berbicara menit dengan bola, kita juga sama. Jadinya mereka harus sering sentuhan dengan bola. Mau dribble, mau passing, mau dengan tembok. Seperti itu harus sering dilakukan untuk membiasakan stick dengan bola itu. Pastinya harus dihindari saat bermain hoki lapangan ini apa, Coach? Yang paling dihindari tidur malam, Mbak. Oh, tidur malam justru ya? Iya, betul. Oh, baik. Kalau pemainnya sering tidur malam atau kurang istirahat, aduh itu resikonya bisa jangka panjang. Kenapa? Hoki ini intensitasnya tinggi. Ya, terus lari. Dia kalau kurang istirahat, ya bisa jadi seperti itu. Gitu. Oh, oke. Cara untuk menghindari cedera. Ini kan kita salah satu caranya tuh istirahat, mengatur pola istirahat juga menghindari cedera kan. Betul. Hal lainnya saat kita sudah bertanding seperti ini apa yang harus dihindari untuk bisa mengatur, menjaga keselamatan pemain juga, Coach? Tentunya yang pertama dia harus memperhatikan karena pakaian seperti kelengkapan seragamnya ya, ada skin decker, ada pelindungnya di sini. Untuk pemain di kaki kering, tulang kering itu ada pelindungnya. Sepatu juga ada pelindungnya. Ada glove untuk pelindung, dan untuk penalti corner itu ada pelindung muka, dan itu wajib dipakai. Kalau tidak dipakai tidak bisa masuk. Oh iya, itu hal yang wajib sih ya, harus sudah sedia di saat pertandingan ya. Coach, ini kan laga hoki lapangan ini sudah banyak sekali diberikan jembatan ya. Seperti apa nih? Bentar lagi kita juga akan melihat potensi PON 2028. Nah, ini melihat tersebut persiapannya seperti apa? Nah itu kalau ngomongin PON ya Mbak ya, ini PR kita bersama gitu untuk NTB yang kita masih baru. Di 2023 kita terbentuk, kita langsung ikut BK PON dan kita lolos alhamdulillah di PON 2024. Itu kejutan di dunia hoki Indonesia. Baru 10 hari terbentuk langsung lolos PON gitu. Dan itu menjadi tantangan yang besar untuk kita sekarang, bagaimana kita bisa menunjukkan apa ya istilahnya, kita tuan rumah, kita harus punya gaung gitu, kita punya kekuatan. Strateginya gimana? Salah satunya dengan sekarang ini ada banyak event, Kejurda, Porprov, itu kita jadikan untuk seleksi pemain. Gitu. Oke, baik. Nah, pesan apa yang ingin ditekankan bagi para pemain di Nusa Tenggara Barat khususnya, Coach? Pesannya kita harus tetap semangat untuk membawa nama baik Nusa Tenggara Barat, karena nama yang terbesar itu adalah nama yang ada di dada, bukan nama yang ada di punggung. Wah, gitu. Luar biasa. Terima kasih, Coach Erwan. Siap. Sama-sama, Mbak. Sukses kita melihat nanti taringnya NTB di PON 2028. Siap, terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama sang pelatih, karena memang hoki lapangan ini membutuhkan ketangkasan, disiplin, kelincahan, kecepatan yang perlu dilatih. Karena memang skenario terbaik itu ada di tangan sang pelatih. Dan kita akan melihat seperti apa keseruan dari para pemain hoki lapangan. Tetaplah bersama kami dalam Salam Olahraga. Pemirsa, permainan hoki lapangan tentu menarik banyak atlet-atlet muda berbakat di Nusa Tenggara Barat. Mereka dilatih untuk menyamakan energi, kerja sama tim yang solid untuk meraih kemenangan hingga akhir. Dan sekarang, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu atlet hoki lapangan di Nusa Tenggara Barat yang sudah bergabung bersama kita sejak tahun 2023 di olahraga hoki lapangan. Ada Mas Rozi, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Wah, ini kayaknya kelihatan banget sumringah semangatnya ya. Sangat. Di olahraga hoki ini sudah sejak kapan sih 2023 ya gabungnya? Kebetulan saya sejak tahun 2003 dari jenjang pendidikan udah
ikut olahraga hoki ini. Ini boleh nggak dikasih tahu ke pemirsa nih kan olahraga hoki lapangan ini kan baru-baru ini populer ya kan, baru jalan beberapa tahun ini. Nah, ini apa sih alasan Rozi sendiri untuk ya mencintai dan mendalami olahraga hoki lapangan ini? Menurut saya pribadi, di mana olahraga hoki ini sangat seru ya Mbak. Di sini juga kita bisa melatih kekuatan, kelincahan, kecepatan, kerjasama tim, kekompakan. Itu aja sih. Oke, nah ini kan awal mula dari belajar sampai dengan sekarang sudah menjadi atlet ini proses latihannya pasti beda kan? Beda. Mungkin bisa diceritakan? Dari awal itu yang pertama seperti biasa, awal-awal kita latihan teknik seperti passing, stopping, terus latihan kecepatan, kekuatan, kondisi fisik, habis itu simulasi permainan, taktik, sampai itu dah. Nah itu selama proses latihan itu apa sih yang membuat Rozi sendiri tuh jadi excited lagi untuk mendalami olahraga ini dan tantangannya apa? Menurut saya olahraga hoki ini sangat seru ya Mbak, soalnya bermain pakai stick gitu dan bolanya kecil. Di sini juga kita bisa melatih kekompakan satu sama lain dan saling memotivasi satu sama lain. Oke, nah sejauh ini udah ikut lama bertanding begitu kan ya? Ini apa tipe-tipe lawan yang mungkin jadi wah ini susah nih dihadapin ini kalau lagi bertanding nih? Menurut saya sih enggak ada ya Mbak, enggak ada yang susah. Pengalaman berbicara pada saat bertanding gitu. Misalnya kalau kita berbicara soal provinsi-provinsi lain, fasilitas, sarana dan prasarananya udah kalah beda kita sama yang provinsi-provinsi lain itu. Oke, tapi dari segi latihan SDM-nya pun juga sangat mumpuni untuk bisa bersanding dengan pemain-pemain lain begitu ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya dari kamu sendiri untuk persiapan sebelum latihan atau sebelum bertanding, ada nggak sih persiapan khusus yang dilakukan para atlet sendiri? Persiapan khusus, kita cuman mendengarkan evaluasi dari pelatih, masukan dari pelatih, terus mendengarkan motivasi satu sama lain antara pemain gitu. Itu aja sih. Oke, nah ini sebentar lagi kan ada PON nih. Ini salah satu yang menjadi peluang besar juga ya olahraga hoki lapangan. Nah kalau dari Rozi sendiri, apa yang sudah direncanakan bersama tim untuk menuju PON ini? Rencananya kita udah latihan fisik, teknik, taktik, simulasi permainan, terus latihan kecepatan, kekuatan, komunikasi, itu aja sih. Oke, sejauh ini banyak sekali kan berapa pertandingan yang sudah Rozi ikutin, terus juga gimana menjaga kekompakan satu sama lain dari tim ini kan kayak lagi ngoper bola ke satu tim, satu pemain ke pemain lain kan, itu seperti apa Rozi? Intinya sih ya, komunikasi yang pertama ya Kak, komunikasi, mendengarkan arahan dari pelatih, terus dari teman satu tim, biar kompak gitu pada saat pertandingan. Oke, event-event apa sih yang sudah diikuti sejauh ini Rozi? Sejauh ini Kejurnas, sama sudah Kejurnas saja Mbak. Oke, Kejurnas kemarin. Kejurnas dan Porprov juga gitu ya. Porprov juga menjadi salah satu ajang untuk melatih mental sebenarnya ya Rozi ya. Oke, Rozi, kemudian yang ke depan, rencana ke depan bersama tim. Seperti apa dukungan-dukungan dari keluarga, kemudian mendukung satu sama lain sesama tim saat bertanding itu seperti apa Rozi? Kalau dari keluarga sih alhamdulillah disupport gitu. Terus intinya kita mendengarkan instruksi dari pelatih dah pas kita latihan, terus komunikasi yang paling penting itu aja. Oke, dan harapan Rozi sendiri nih sebagai atlet hoki lapangan? Kedepannya semoga bisa membawa nama baik, nama NTB di ajang PON besok, terus semoga tampil maksimal di PON. Oke, dan satu lagi yang bikin saya menarik adalah sensasinya saat bermain hoki indoor dan outdoor. Sensasinya sih sangat seru ya Mbak, sangat seru, menantang gitu. Terus beda lah, apa namanya itu? Vibes-nya beda. Vibes-nya beda. Kalau di indoor gimana, outdoor gimana? Lebih
seru di outdoor sih menurut saya Mbak. Soalnya lebih besar gitu lapangannya. Oke, lebih banyak sekali ininya ya, tantangannya gitu tantangannya ya. lebih Wah, banyak. suka tantangan nih. Oke, thank you Rosi Oke, sudah makasih, berbagi. Semoga yang menjadi target bisa tercapai ya. Siap. Amin. Dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama salah satu atlet yang seru sekali bagaimana bisa mendalami sebuah olahraga yang melatih kemampuan, kecepatan, kelincahan dan juga fokus saat bermain. Selain ini saya juga mengajak Anda bertemu dengan atlet lainnya yang punya semangat pantang menyerah saat bertanding. Yuk ikuti saya. Setiap atlet punya cerita seru untuk dibagikan bersama kita. Dan sekarang saya ingin menghampiri salah satu atlet, yaitu Davita. Hai, Davita. Wah, ini lagi latihan ya? Ya, Lagi latihan ya? pemanasan tipis. Pemanasan. Nah, kalau ngomongin soal pemanasan di olahraga hoki lapangan ini, Ya. kalau dari Davita apa aja sih yang sering Davita lakuin sebelum mulai bertanding? Pertama stretching, habis stretching itu ya pegang bola langsung. Mainin bola senyamannya gimana. Kalau misal udah agak enak, udah dah. Butuh waktu lama nggak untuk bisa bonding sama saat bermain hoki? Cukup lama sih, butuh waktu yang cukup lama. Karena kita kan nggak langsung nyentuh bola juga. Kalau misal permainan lain kan bola apa-apa langsung pegang. Kalau kita pakai alat Pakai soalnya. stick kan ya, Ya. jadi itu ada challengingnya sendiri gitu Ya, ya. benar. Kalau Davita sendiri itu udah berapa lama berkecimpung di ini olahraga hoki lapangan? 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Ya. Nah sejauh ini selama 2,5 tahun ini seperti apa pengalaman Davita sendiri? Boleh dibagi? Saya sudah pernah bermain di PON, terus di Kejurnas, sempat masuk pelatnas juga kemarin. Waduh, luar biasa. Itu gimana pengalamannya, boleh dibagi nggak ketika menghadapi lawan saat bertanding? Ini pasti beda-beda kan Ya. tipe-tipe tim-timnya yang Davita hadapin sendiri? Mental sih, saya lebih ke mental aja karena kalau misal di nasional itu udah saingannya kan udah cukup banyak, terus senior-senior juga yang main. Nah kalau misalnya kemarin kan udah ikut di ajang PON gitu ya, ini pasti kan tim-tim yang dihadapi ini beda-beda ya kan? Apalagi tadi Davita bilang kalau misalnya ini ada stick yang kita harus adaptasi juga saat bermain kan, itu gimana rasanya menghadapi tim-tim di nasional? Cukup deg-degan ya, apalagi kalau di nasional kan banyak saingan juga, jadi agak berat sih. Kalau misal mau penyesuaian juga agak tegang jadinya. Tapi kalau dari coach sendiri apa sih yang ditekankan setiap pemain dari NTB khususnya dalam menghadapi provinsi lain? Kalau di NTB itu hanya gairah bermain aja. Coach itu hanya menekankan gairah bermain dan semangat aja, dan mental yang kuat. Mental yang kuat, luar biasa. Nah, kalau misalnya ada kendala tersendiri nggak, Davita, sebagai salah satu atlet perempuan yang bermain di hoki lapangan ini? Saya lebih sukanya sih di indoor ya. Kalau di outdoor bolanya suka naik-naik, jadi kurang terus kaki juga sering kena bola kalau naik kan. Jadi lebih sering cedera sih kalau misal di. Nah, itu cara untuk menghindari dan meminimalisir cedera saat bermain hoki, walaupun itu di indoor maupun di outdoor, itu kalau Davita sendiri gimana? Kalau saya sih nambah pemanasan lagi. Kalau misal teman-teman udah merasa cukup, saya nambah sendiri pemanasannya. Itu pemanasannya juga harus sungguh-sungguh ya? Ya, Oke, nah ini bentar lagi kan bakal ada PON nih ya, 2028. Nah kalau Davita sendiri persiapannya sejauh ini seperti apa bersama tim yang akan bertanding nanti? Persiapan kami sih lebih ke teknik, karena kami kurang di teknik. Sama kalau fisik, kami bisa mengajar fisik sih. Tapi kalau teknik itu kita udah ketinggalan jauh sama provinsi lain, tapi kita bakal usahain itu dengan jarak 2 tahun lagi kan. Tapi ada optimisme ya yang dibangun dari tim. Apa nilai yang ditekankan sama coach dari masing-masing pemain? Karena ini kan membutuhkan kerjasama yang solid kan satu tim ini. Kita ditekankan untuk tetap bersemangat, untuk tetap latihan lagi, berjuang untuk merebut emas di PON. Amin.
semoga emas di tangan ya untuk Dabita sendiri ya. Oke, Dabita, apa yang menjadi harapan Dabita sebagai atlet hoki lapangan dari Nusa Tenggara Barat nih, Dabita? Harapan saya sih semoga hoki di NTB ini semakin luas lagi, semakin banyak yang ikut, terus semakin banyak event-event lain lagi selain di event Porprov, PON. Jadi banyak event kejurnas juga gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Dabita, selamat pemanasan lagi, latihan lagi ya. Terima kasih. Semoga cita-citanya mendapatkan emas di PON bisa Amin, terwujud dan mengharumkan amin. nama Nusa Makasih, Tenggara Kak. Barat. Terima kasih Dabita. Ya. Dan pemirsa, kita melihat sendiri bagaimana optimisme dari para atlet yang terus dijaga untuk mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat, khususnya cabang olahraga hoki lapangan. Dan kita akan melihat pemirsa seperti apa dukungan pembinaan lanjutan dari pastinya Federasi Hoki Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Tetap saksikan Salam Olahraga. Lapangan tentunya memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam kejuaraan tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional dan juga internasional. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proyeksi dan dukungan dari pemerintah terkait dengan olahraga ini. Dan saya akan menemui Ketua Federasi Hoki Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat, Ibu Pipit. Halo, selamat siang, sore, Mbak. selamat. Nah, hari ini kita ingin mengulas lebih jauh tentang olahraga hoki lapangan. Nah, mungkin kita bisa memberikan gambaran sedikit nih dari Federasi Hoki sendiri, kan salah satu olahraga baru ya. Seperti apa track recordnya dalam ajang-ajang kejuaraan sih kalau dilihat sejauh ini, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih Mbak. Jadi Federasi Hoki Indonesia khususnya untuk daerah Nusa Tenggara Barat ini itu cabur baru, bisa kita katakan cabur baru. Betul. Yang terbentuk di 2023. Iya. 2023 kita awali dengan BK-PON yang alhamdulillah BK-PON kita sudah tingkat 3 nasional. Iya. Nah, untuk mengantar kita ke yang selanjutnya. Jadi kita bilang cabur EVA ini memang belum banyak yang tahu, namun prestasi yang sudah diberikan kepada daerah sudah sangat luar biasa. Karena memang bakat dan potensi adik-adik sendiri itu luar biasa. Ke daerah kita sendiri. Oke, kalau kita lihat di Nusa Tenggara Barat ini ya, untuk atlet-atlet sendiri pembinaannya seperti apa sih? Pembinaannya dari cabang sampai ke daerah. Untuk Pengcap-Pengcap sendiri itu rutin mengadakan kejuaraan cabang yang nantinya berlaga di tingkat daerah. Nah, jadi tiap tahun pun kita yang dari daerah mengadakan kejuaraan daerah untuk adik-adik atlet kita yang hoki ini sendiri. Berarti lewat event-event ini ya menjembatani begitu mereka untuk bisa melatih kemampuan di permainan ini. Dan kita sudah mengikuti kejurnas untuk daerah NTB yang memang pada saat PON pun kemarin kita di peringkat 4 nasional. Itu cabur baru. Iya. Nah, kalau di Nusa Tenggara Barat sendiri ini dukungannya seperti apa sih Bu? Kalau kita lihat kan semangat adik-adik ini ya, ini sangat berpeluang sekali tidak hanya membawa nama harum daerah begitu ya. Iya. Jadi kita lihat potensi yang ada di atlet-atlet kita atau anak-anak daerah kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya untuk cabur hoki itu sangat luar biasa. Nah, jadi untuk dukungan daerah sendiri, pemerintah sendiri, baik dari sarana dan prasarana itu yang sangat kita butuhkan karena perlengkapan yang digunakan oleh adik-adik hoki ini juga sangat luar biasa. Dengan stick dan untuk legat yang namanya untuk baju kipernya itu kita sangat-sangat butuh dukungan baik dari pemerintah, terutama mental-mental dari atlet kita sendiri, itu dukungan keluarga sangat luar biasa. Gitu. Itu yang bisa mengantarkan adik-adik ini sampai di titik sekarang ini. Itu dia yang kita lihat sebenarnya potensi jangka panjang begitu ya. Betul. Nah, untuk jangka panjangnya sendiri, apakah akan diadakan pelatihan-pelatihan tentang olahraga hoki ini tidak hanya mungkin terpusat di beberapa daerah saja, tapi juga merata di seluruh daerah dari DNTB? Jadi yang sudah kita lakukan dari daerah maupun sampai Pengcap sendiri, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Baik. Jadi sudah kita lakukan di sosialisasi sekolah-sekolah. Setelah itu dari masyarakat umum di kelompok-kelompok organisasi itu juga sudah kita sosialisasikan. Dan alhamdulillah mereka
punya sangat welcome gitu. Ya, ya. Peluang-peluangnya memang luar biasa. Jadi setelah mengenal hoki ini sama seperti saya yang tadinya belum tahu benar hoki ini seperti apa, namun setelah kita lihat dan potensi adik-adik ini luar biasa, dari itu kita memang benar-benar mendukung cinta gitu ya ya. dengan Federasi Hoki ini sendiri. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat ini sebentar lagi bakal ada PON. Nah, Iya. untuk persiapannya sendiri dari federasi sendiri menjembatani dan memberikan ruang-ruang latihan bagi mereka seperti apa? Iya. Inilah salah satu penjaringan Ya. untuk ke tingkat nasional di Porprov ini. Kita lihat tadi dari step by step permainan-permainan dari kabupaten-kabupaten Kota Mataram baik yang lainnya itu sangat agresif. Iya. Dan peluang-peluang gol atau kemenangannya sudah sangat luar biasa. Padahal kita tahu dari kabupaten sendiri pun itu sudah mengenal hoki itu tidak lama gitu. Iya. Terutama dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang tadi kita lihat, permainan sangat agresif dan baru mengenal stick hoki itu sudah peluang gol ya yang tadi kita saksikan sama-sama. Oke, nah terakhir, ini kan atlet-atlet ini kan atlet muda, Iya. remaja yang penuh dengan rasa haus untuk mencoba. Seperti apa menjamin masa depan mereka, keberlanjutan mereka di dunia olahraga? Salah satu upaya kita untuk adik-adik ini selalu kita kembangkan dan kita sosialisasikan bahwa olahraga ini adalah salah satu kegiatan yang positif untuk pengembangan masa depan mereka. Dari sinilah upaya-upaya kita dari kejuaraan-kejuaraan dari tingkat cabang ke daerah maupun sampai ke nasional itu tetap kita adakan untuk menjaring yang terbaik, Betul. pembinaan-pembinaan jangka panjang dan selanjutnya untuk di tingkat PON nanti, nasional maupun internasional. Baik, luar Karena biasa. bukan hanya di daerah, Mbak, Iya. di nasional pun hoki sendiri SEA Games itu sudah juara dunia. Iya. Jadi panggungnya sudah ada sebenarnya Sudah ya. ada. Tinggal kita mengenal lebih dekat Federasi Hoki yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, kita jamin, kita pastikan Betul. bahwa olahraga ini adalah olahraga yang memang punya peluang dan potensi yang luar biasa untuk prestasinya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Bu. Terima Salam kasih, sehat, Mbak. salam olahraga Sehat untuk selalu. Ya, penyuluh terima kasih. perjuangan Baik, di baik. Federasi Hoki Indonesia Iya, atau wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama Ketua Federasi Hoki Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat yang menjamin bahwa olahraga hoki lapangan juga memiliki peluang yang luar biasa di kancah nasional bahkan internasional. Dan itu sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Salam Olahraga untuk episode kali ini. Melalui olahraga hoki lapangan kita belajar arti kesabaran, fokus yang tidak pernah putus, dan juga bagaimana tekad yang bulat dan kerja sama tim yang pastinya solid. Jangan lupa saksikan Salam Olahraga setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Akhirnya saya Kadia Prantisita mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Salam damai Sasambo, salam olahraga.